Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kijang Podcast. Di tempat ini siapapun bisa berbagi solusi. Sobat-sobat semuanya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang pada beberapa hari kemarin baru dilantik menjadi salah satu punggawa di Desa Bunder, yaitu Ketua Karang Taruna, Bapak Iman Mastur Fatur Rahman. Gimana kabarnya Pak Iman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan hari ini insya Allah kita akan berbincang dengan Kang Iman, yang kebetulan Kang Iman adalah menjabat untuk periode yang kedua saat ini. 5 tahun ke depan beliau akan memimpin Karang Taruna Desa Bunder. Seperti diketahui, Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berada di bawah naungan pemerintahan Desa Bunder. Kang Iman, kemarin baru dilantik Kang Iman, betul ya? Betul. Kira-kira untuk ke depan langkah terdekat adalah merangkul para pemuda-pemudi yang punya kredibilitas dan aktivitas yang tinggi, kreativitas juga, untuk menjadi pengurus di kepengurusan Kang Iman. Kira-kira bisa disepil nih Kang Iman, profilnya seperti apa Kang Iman nih? Baik, terima kasih Pak Jaya, saya diberi kesempatan di waktu ini, di tempat ini, podcast Kijang ya. Kijang Podcast. Kijang Podcast. Mudah-mudahan ini nanti terus berkembang, diskusinya semakin menarik Amin, ke depannya. amin Kang Iman. Terkait masalah bagaimana memilih kepengurusan yang kredibel, punya loyalitas tinggi. Betul, yang menjadi acuan saya adalah dia punya integritas. Jadi beberapa hari sebelumnya saya sudah ke beberapa titik di beberapa wilayah, pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi. Ternyata banyak SDM di Desa Bunder yang sangat luar biasa, anak mudanya, dan dia pingin menjadi bagian kepengurusan, ingin menjadi kepengurusan dengan latar belakang pendidikan yang cukup luar biasa, sehingga ini menurut saya momentum yang baik untuk Desa Bunder ke depannya. Mari jadikan lembaga Karang Taruna itu menjadi wadah yang benar-benar seperti apa yang dijabarkan di ketentuan Permensos, Kemendagri, bahwa Karang Taruna itu memang benar untuk wadah anak-anak muda yang memang dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, pastinya harus ada kontribusi yang nyata di masyarakat untuk anak muda. Betul. Itu Pak Jajang. Kemarin katanya ada pertemuan awal ya, malam minggu kemarin ya. Betul. Ngobras calana. Ngobras calana. Kan seperti itu. Ya. Kira-kira apakah memang sudah ada orang-orang yang terpilih sama Kang Iman? Jadi gini, itu salah satu program Karang Taruna ke depan, bahwa nanti di tiap bulan, di akhir bulan berarti ya, di akhir bulan, di tiap malam minggu kita akan agendakan diskusi dengan anak-anak muda, dengan tokoh masyarakat, bahkan nanti mungkin dengan tokoh agama sesuai dengan temanya. Nah, untuk tema yang awal, kita kemarin membahas yang memang isu yang paling panas di Bunder, terkait rekrutmen metro. Jadi itu prioritas pertama. Satu-satunya perusahaan besar yang ada di Bunder. Satu-satunya perusahaan besar yang ada di Bunder, yang menjadi perbincangan lah ya di masyarakat, dan kita harus tangkap betul. Karena ternyata lembaga Karang Taruna ini seperti harapan mereka gitu untuk menjembatani bagaimana anak-anak muda di sini
bisa diakomodir di perusahaan itu yang pastinya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Nah, itu diskusi awal terkait bagaimana mekanisme rekrutmen untuk warga Bunder. Nah, akhirnya kita sepakat bagaimana warga Bunder bisa dijaga betul, untuk bisa terserap secara tenaga kerjaannya di perusahaan PT Metropol Indonesia secara optimal ya. Secara optimal dan dimaksimalkan. Betul. Terutama adanya arahan dari Pak Bupati Om Zen bahwa warga lokal, warga setempat itu bisa dimaksimalkan dengan catatan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Makanya kita sedang membentuk database namanya. Database pencari kerja khusus warga Bunder. Itu sudah disebar ya? Sudah disebar khusus warga Bunder. Nanti kita akan tahu warga Bunder sesuai kualifikasinya tentu. Nanti kan ada data masuk nih, apa kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kita siapkan, ya kan? Kita siapkan, kita dorong. Nah, nanti kita akan mitigasi, kita akan mapping juga gitu kan terkait masalah SDM-nya. Ada yang masih kurang kita upgrade. Keahliannya ada yang masih kurang kita upgrade juga. Sehingga warga Bunder itu memang berdaya saing. Jadi jangan sampai warga Bunder itu bicara iya kampung orang. Nah, tapi kan perusahaan tidak bisa seperti itu. Betul. Jadi kita harus tetap apa yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai kualifikasi perusahaan. Kita dorong itu. Ketika misalnya ada kekurangan masalah dari segi hitungan, dari segi keahlian, itu PR besar untuk Karang Taruna bagaimana bisa menghadirkan pelatihan. Yang pasti Karang Taruna Desa Bunder berkomitmen warga Bunder itu akan kita jaga betul, jangan sampai ada yang memainkan. Kita akan kawal karena permintaan dari beberapa diskusi yang kemarin, tolong kawal warga Bunder. Kalau bisa sampai tes dampingi katanya. Oke, siap, itu perintah. Kita akomodir. Yang pastinya tetap kita harus konsolidasi dengan perusahaan. Kita harus cari titik temunya seperti apa perusahaan. Mau bagaimanapun perusahaan punya aturan mainnya, punya SOP-nya, dan kita harus menghargai itu. Kira-kira apa strategi Kang Iman supaya tadi ya target maksimal itu bisa tercapai? Apakah memang dengan pelatihan ataupun dengan apa kira-kira strategi yang lain? Jadi gini, nanti kan ada beberapa loker yang dibutuhkan. Jadi sebetulnya kita tidak terbatas. Jadi database tenaga kerja, database pencari kerja di Bunder itu tidak hanya terbatas dengan Metro. Nanti kedepannya mungkin kita bisa geser ke perusahaan-perusahaan yang lain yang membutuhkan sesuai kualifikasi yang kita butuhkan. Pastinya kita akan kerjasama dengan Disnaker. Dan kita akan bicara bahwa warga Bunder itu kita punya database loh, mencari tenaga kerja yang dibutuhkan apa. Nah, kita ada nih, si A dulu pernah kerja di perusahaan otomotif, si B dulu pernah kerja di Indomaret misalnya, si C pernah, kita punya. Nanti kita akan dorong. Nah, tapi memang betul hari ini warga Bunder itu berharap betul memang pinginnya yang dekat. PT Metropol Indonesia ini. Nah, nanti bagaimana mensiasatinya sehingga warga Bunder bisa terserap sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Tadi juga ada beberapa data yang sudah masuk, ternyata masih ada yang memang dia belum bekerja, tapi belum punya keahlian sertifikatnya. Ada beberapa yang sudah bisa menjahit, komputer atau apa, ada yang tidak mengisi. Nah, itu ada celah-celah yang nanti akan kita panggil. Kita panggil, nomor WA-nya ada, kita panggil, kita sediakan pelatihan. Kita arahkan warga Bunder yang sudah mengisi di database itu, tapi belum bekerja, tapi belum ada sertifikat atau keahlian apapun. Ya. Dan saya sudah bicara sama Pak Lurah bahwa suket yang dikeluarkan khusus warga Bunder itu tidak ada biaya. Jadi ketika nanti ada yang bilang bahwa itu diuangkan, hubungi Karang Taruna saja, ya kan? Tidak ada biaya untuk suket khusus warga Bunder. Suket yang dikeluarkan oleh kepala desa Bunder ya. Jadi itu ₹0. ₹0, tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Bagus Kang Iman. Apakah hari ini Pak Iman sejauh ini Kang Iman sudah komunikasi dengan tentu tadi ya ada pelatihan-pelatihan dengan BLK atau seperti apa? Jadi gini Pak Jejang, mungkin kita
flashback ke belakang betul. bahwa Karang Taruna waktu itu pernah mengajukan usulan untuk bantuan mesin jahit Iya. untuk pelatihan, dan sekarang keberadaannya ada di LPK yang ada di Bundar. Nah, nanti rencana ke depan bahwa kita akan satu pintu semua, pelatihan, dorong ke perusahaan manapun, kita Karang Taruna akan mengawal itu. Nah, untuk masa transisi ini, sebelum kita punya tempat, sebelum kita punya orang untuk melatih itu, Betul. ya kita manfaatkan yang sudah jalan saja, Betul. gitu kan. Nanti kalau memang Karang Taruna sudah siap tempatnya, sudah siap yang melatihnya, nanti semuanya oleh Karang Taruna. Betul. Bagus sekali. Iman, seperti kita ketahui bahwa rekrutmen di Metro itu menjadi PR besar hampir setiap ini ya, setiap waktu ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Kang Iman ketika memang penjabaran visi misi, bahwa peluang kerja itu ada dua, ya, ada digaji dan menggaji, tanda kutip ya, menggaji. Siap. Nah, seperti apa kira-kira untuk pemberdayaan yang tadi, yang kedua yang menggaji? Gimana? Kemarin itu temanya memang ada dua. Pertama, kita dorong anak-anak muda yang memang mau bekerja. Yang mau bekerja, kita dorong secara SDM-nya, kualifikasinya kita up. Terus kita dorong juga, karena mau bagaimanapun tidak akan semuanya bisa masuk ke sana. Kita cari ruang yang bisa, bahkan nantinya mereka akan membuka lapangan kerja sendiri. Betul. Ya kan? Nanti kita akan kolaborasi dengan Pemdes, karena Pemdes itu punya program ketahanan pangan, terus dia punya ada koperasi Desa Merah Putih, ya kan. Ketahanan pangan ada beberapa kegiatan nantinya yang mungkin saya akan upayakan anak muda terlibat di situ, ya kan. Betul. Anak muda terlibat di situ. Terus untuk koperasi Desa Merah Putih, saya mungkin nanti akan bicara dengan pengurus koperasi Desa Merah Putih, ada ruang tidak untuk anak-anak muda dari aspek permodalan. Nah, kalau memang itu dimungkinkan, karena kan mau bagaimanapun modal, aspek permodalan itu menurut saya itu meskipun modal bukan salah satunya, tapi tetap harus didorong oleh modal. Nanti saya punya program minimal 1 RW 1 kelompok usaha. Kita ada 10 RW, minimal tahun ini sudah bisa terbentuk 10 kelompok usaha yang nanti mungkin akan difasilitasi oleh Koperasi Desa Merah Putih. Nah, mekanisme atau teknisnya saya belum bisa menjanjikan. Yang pasti saya ingin bahwa anak muda nanti dia punya kelompok usaha, dia akan paparkan apa yang menjadi dia konsep usahanya. Nanti kita hadirkan narasumbernya. Misalnya siapa nih pengusaha di Bundar yang bisa menjadi memfasilitasi secara keilmuannya, secara pengalamannya, gitu kan. Nanti dia menjadi mentor untuk mereka bisa berkembang, bisa, sehingga apa? Koperasi Desa Merah Putih merasa yakin ketika permodalannya digulirkan ke kelompok-kelompok usaha. Jadi akhirnya Pak Iman sendiri punya dua ya, dua rencana seperti itu. Mendorong yang memang ingin bekerja ke pelatihan, seperti gitu. Mendorong juga yang memang punya jiwa entertainer, ya, seperti gitu ke mungkin seminar-seminar ya. Ke depannya seperti itu. Kang Iman, seperti kita ketahui bahwa memang Desa Bundar itu kan etalasenya Jatiluhur nih. Kita hampir apa namanya? Hampir tidak ada perbedaan antara datang ke Pasar Jumat dengan ke Desa Bundar, kan seperti gitu. Sekarang itu banyak outlet-outlet yang skala nasional, ya, perwakilannya ada, cabang-cabangnya ada di Desa Bundar. Apakah memang memungkinkan untuk didorong ke arah sana juga tuh? Begini, ada peluang untuk ke situ. Ada peluang untuk ke situ. Nanti kita akan tangkap juga peluang-peluang itu apapun, ya, apapun. Dan mereka beberapa pelaku usaha, bukan pelaku ya, beberapa penggiat usaha yang ada di Desa Bundar, nanti kita akan coba bicarakan apa peluang-peluang yang bisa anak-anak muda ini dilibatkan di sektor usaha itu, ya kan? Karena saya yakin adalah, ya kan, apalagi dengan kondisi Bundar sekarang, ternyata diperhitungkan secara skala penduduknya memang luar biasa, dan ini jadi jalur utama untuk masuk ke arah Kecamatan Jatiluhur. Kita tahu bahwa di beberapa titik sudah ada perumahan-perumahan yang memang itu akan tumbuh, ya, rumahnya rumah tumbuh soalnya. Dia akan terus berkembang gitu kan, dan yakin nanti ini akan seperti kalau di Purwakarta tuh ada Munjul,
nanti mungkin ada bundar, Ya, ya kan? betul. Karena perumahan ternyata sudah digeser ke arah sini. Betul, betul, betul. Nah, Betul Pak Iman. Sekarang perumahan-perumahan sudah banyak ya. Di Ya. Desa Bunder ada berapa perumahan? di Desa Bunder 1, 2, yang Asabri yang itu 3 ya. Oh, 3 ya. Ya, Sabri ada yang paling Babakan Bunder betul, betul. 1, terus ada yang di Jatilur ini 1, terus ada lagi yang di Asabri. Asabri juga ada yang baru lagi di belakang. Oh, ada yang baru ya. Betul. Ya, betul. Kalau Kalau tidak Sabri salah itu ya. dari dulu ya. Seperti Ya. itu. Sabri ke Babakan terus ini ya Bunder Residen ya. Ya, Bunder. Seperti itu. Tuh, Kang Iman, kalau kita bicara tentang pekerjaan ya dan peluang-peluang kerja tentu kita akan memerlukan banyak waktu. Iya, betul. Dan Pak Iman adalah sosok yang tepat mungkin ya. Mudah-mudahan seperti itu. Artinya kan relasi keluar sangat banyak kan Ya, seperti itu betul. dan ide-ide kreatifnya juga banyak. Ya, ya. Insya Allah ke depan mudah-mudahan Kang Iman sendiri bisa mendorong secara maksimal ya Betul, betul. anak muda-muda di Desa Bunder. Sekarang bergeser sepertinya Kang Iman ya Ya, siap. ke olahraga nih Kang Iman. Oh, olahraga, siap. Kemarin juga ada yang nanya, ini kok Ya. ngebahas metro, olahraganya mana? Karena kalau membahas pekerjaan itu tidak akan selesai. Betul. Selama betul. semuanya ya belum Ya, terakomodir. betul. Bekerja Kebetulan satu Pak Jejang tema bulan depan itu olahraga. Olahraga ya. Ya, jadi nanti di tiap bulan itu ada tema. Ah, betul, Nah, betul. tema pertama kemarin kan masalah ketenagakerjaan dan entrepreneur. Betul, Nah, betul. nanti bulan depan itu kita temanya olahraga. Olahraga. Nanti kita akan undang para penggiat-penggiat olahraga. Betul, betul. Misalnya ada yang suka badminton, siapa pengurus di Bundar yang badminton, tenis meja, bola ada beberapa klub juga di sini, ada Gempur FC, ada Cliff FC, ada beberapa ada Terus Muda mungkin gitu kan. Betul, betul. Kita akan ajak ngobrol mereka dan bahkan ada usulan gimana kalau kita bikin klub untuk atas nama Bundar. Nah, Betul. ini kan pemilik klubnya harus diajak ngobrol gitu Betul, kan. betul. Mau nggak pemainnya didorong untuk masuk ke timnas Bundar FC Iya, misalnya. betul, 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 Dan betul. itu kan jadi PR juga karena kan Iya, betul. masing-masing klub punya otoritas sendiri Betul, gitu betul, kan. betul. Punya loyalitas Punya juga kan. seperti ah itu. betul. Oke. Dan nanti Klub kita ajak yang sudah ngobrol terbentuk ya betul. Nah, nanti mungkin di bulan depan kita akan bahas bagaimana olahraga Desa Bundar. Kan banyak Bundar ini, ada pencak silatnya juga, Betul, betul. ada taekwondo juga Betul, gitu betul. kan yang dari yang rekan kita Kang Kamal di Betul, betul. Gempur itu ya, Betul, betul. Gempur. Terus ada juga bolanya juga Gempur Betul. juga gitu kan. Terus yang bola juga banyak, ada Tenang FC di Tegal Nangklak, ada Betul, betul. Clip FC sama Andaru gitu kan dan Betul, betul. rekan-rekannya. Nah, ini potensi-potensi luar biasa anak Betul. muda yang memang kita dorong bisa bicara di tingkat kabupaten. Betul, Nah, betul. Insya Allah, gitu. insya Allah. Ternyata Bundar tuh jangan dibicarakan metro saja, Betul. di level, di level kabupaten. Nah, salah Kita- satunya kan. Nah, seperti itu. kita juga harus banyak bicara yang lainnya gitu. Betul, 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 Kang Iman. Seperti di apa namanya di wilayah saya saja itu ada remaja yang menjadi perwakilan Purwakarta. Betul. Ada yang karate, Betul. itu ya. perwakilan dari Betul, Purwakarta. iya, Ada betul. juga terakhir itu perwakilan untuk bola ini apa bola voli. Bola voli, betul, betul. Purwakarta Banyak juga potensi ya seperti itu. anak-anak Bundar yang memang Betul, sangat betul. luar biasa. Waktu itu kan pernah ada yang juara karate kalau tidak Betul, salah di betul, RW 9. Betul, Kalau tidak salah ya. betul, betul. Banyak potensinya saja. Dan nanti kita akan dorong itu gitu kan. Karena hari ini Bundar banyak isu-isu yang kurang bagus. Ya kan? Dari masalah perusahaan metronya, Betul. dari anak-anak mudanya, Betul, betul. itu kan anak muda Kembali yang ke metro lagi. iya, anak-anak mudanya, anak-anak mudanya Iya, gitu. betul. Nah, nanti mudah-mudahan ke depan kita tadi kita balik lagi. Jadi pengurus Karang Taruna itu harus menjadi panutan. Betul. Makanya nanti kita akan ambil pengurus-pengurus yang memang menjadi panutan di wilayahnya. Betul. Jangan sampai pengurus Karang Taruna ya di tingkat desanya yang perwakilan dari wilayahnya bahkan itu tidak menjadi panutan di wilayahnya. Betul, Itu kan betul. jadi PR nantinya. Betul, betul. Gimana mau menjadi contoh, mau Betul. gimana mau menjadi agent of change anak mudanya Iya, gitu betul, kan. Ternyata begitu masuk ke pengurusan malah mencoreng lembaga. Nah, ini yang makanya saya berhati-hati betul bagaimana saya membuat mengatur pengurus ini yang memang benar-benar dia punya integritas yang tinggi, Betul, betul. loyalitas yang tinggi, yang tentu pasti profesional. Dan Betul. perlu diingat bahwa Karang Taruna itu organisasi sosial Betul. Betul, Kang dan Iman. tidak ada anggarannya, tidak ada gajinya, Nah, betul. ya. Duitnya lamun aya duitan pe omongan. Nah, itu yang menjadi tantangan Kang Iman Betul, ya seperti betul, gitu. betul, Bagaimana betul. mereka itu punya mindset
bahwa Karang Taruna berorganisasi di Karang Taruna itu penting, bukan hanya berkumpul, Betul. tetapi di masing-masing wilayah mereka itu harus memang menjadi pendorong untuk Betul. masyarakat dan pemuda-pemudi di wilayah seperti Betul. itu. Ya, karena Karang Taruna tidak bisa dengan ketuanya sendiri. Betul. Karang Taruna harus didorong oleh beberapa pengurus, ya kan, oleh tentunya tokoh masyarakat juga, Betul. gitu kan, karena ketika lingkungan anak mudanya selesai, lingkungan itu selesai. Betul. Karena kita tahu bahwa ketika lingkungan itu anak mudanya bermasalah, Iya. bermasalah lingkungan itu. Betul. Silakan bisa dicek. Dan saya yakin ini akan jadi PR besar untuk Kang Iman, Betul. karena memang Kang Iman sendiri kan hari ini adalah ASN aktif ya. Jadi bekerja itu sangat sangat full gitu ya untuk waktu bekerja. Perlu wakil-wakil yang bisa merepresentasikan. Ya. Ini yang menjadi catatan beberapa orang yang memang mengkhawatirkan keberadaan Karang Taruna ini. Ya, Karang Taruna saat ini maksudnya. Saya saat ini. Karena ketuanya tidak tiap hari ada di Bundar gitu kan. Betul, ya. betul, sekarang ada teknologi. Betul. Nah, kita manfaatkan teknologi. Ketika ada permasalahan kita bisa video call. Ketika ada yang dibahas kita bisa Zoom. Gitu kan. Yang penting bagaimana kita menjalankan regulasi yang kita sepakati. Betul. Dan makanya bagaimana mereka bisa loyal dengan organisasi, dia punya integritas, dia bisa profesional menjalankan organisasi. Betul. Saya yakin tidak bertemu juga ketika ada permasalahan pasti ada solusi. Betul. Dan saya pasti karena ini sudah menjadi amanah, ya kan, menjadi amanah, dan saya akan berusaha untuk menjaga amanah itu, gitu kan, dengan ritme kerja yang sangat luar biasa. Insya Allah saya akan menyempatkan itu karena ini udah amanah gitu, betul. Dan ini saya merasa terpanggil karena saya diberi kesempatan untuk bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan ini sebetulnya banyak orang yang mau. Banyak orang yang mau apa? Karena peluang untuk memberikan manfaat banyak orang itu berebut loh sekarang, ya kan? Nah, ini harus berkontribusi berkontribusi itu berebut sekarang itu, ya. Yang pastinya nilai positif ya. Nilai positif bagaimana kita bisa berkesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Betul. Iman, tantangan hari ini, anak muda hari ini terutama ya seperti gitu, apalagi sekarang udah era teknologi, adalah judol. Kira-kira bagaimana nih strategi Kang Iman gini. untuk menanggulangi hal seperti gitu? Judi online itu kebetulan gini, saya punya kasus, contoh kasus. Sebetulnya data yang main judol itu ada. Siapa mainnya, nomor teleponnya, itunya ada. Nomor rekeningnya juga ada gitu kan. Tapi bagaimana kita anak-anak muda ini meminimalisir untuk itu. Ini sangat luar biasa PR-nya. Karena ternyata judol itu jadi kayak apa ya? Dibilang siga heureuy jadinya. Siga heureuy padahal dampaknya luar biasa. Nah, saya pernah ada kasus waktu itu pulang habis ada kegiatan, ada permasalahan di situ. Ternyata dia ada peristiwa dia main judol, habis itu digerebek lah gitu kan, digerebek sama teman-temannya. Sama teman-temannya, bukan sama aparat, bukan sama teman-temannya. Karena kasihan dia hari itu sudah habis 1.400.000. Dan itu pinjem. Jadi pinjol dipakai judol. Dia kalah. Judolnya kalah, pinjolnya harus dibayarin. Itu dia hari itu habis 1.400.000. 1.400.000 habis itu. Satu hari itu. Sangat luar biasa gitu kan. Dan kita edukasi, kita kasih penjelasan bagaimana judul. Malam itu saya kasih langsung. Kita edukasi langsung. Ternyata dia menyadari dan tidak akan mengulang kembali. Dan saya beberapa kali ketemu, saya sapa gitu kan. Betul. Gimana? Kapok cenah. Kapok cenah kan gitu. Ya, di depan kita di depan saya ngobrolnya gitu, nggak tahu kalau di belakang. Tapi mudah-mudahan merasa kapok. Nah, tentunya hal ini menjadi PR besar untuk semuanya. Masalah judol. Karena judol itu
tidak hanya anak muda, betul. orang tua juga banyak Iya, betul. yang jadi korban Pelakunya ya. pelakunya Betul, gitu kan, betul. pelakunya banyak Iya, ternyata betul. selain Terutama judul. judul itu kan tanda kutip kejahatan yang bisa disembunyikan. Beda Betul. dengan kalau narkoba orang ada fisiknya. Ya betul. Kan seperti gitu. Betul. Apa namanya, kenakalan juga kelihatan. Kalau Betul. judul kan Nggak bisa. nggak bisa, Ya, bisa sembunyi-sembunyi. betul. Ini sebetulnya kalau kasus judul, kalau saya bicara politik itu kan bicara regulasi pemerintah. Oke, Kalau oke. misalnya pemerintah mau menyelesaikan ini selesai. Serius ya, kalau serius. Tapi Minimal kan kita itu di tingkat kita aja ya, preventif di itu, tingkat tapi kita itu aja. urusan di atas. Betul. Urusan di atas terlalu tinggi lah kalau kita mikirkan Iya, itu, betul. gitu kan. Betul. Kita di sini di bawah. Minimal di sini aja kita kita tindakan mitigasi, seperti apa. kita edukasi, Betul, gitu kan. Makanya saya sangat fokus betul. Jadi Karang Taruna yang saya programkan, Betul. saya tidak berhenti di anak-anak muda. Betul. Nah, saya persiapkan ini anak-anak yang usia dini, Betul. gitu kan, untuk masalah anak remaja yang masih sekolah. Betul. Ada program-program nanti bagaimana mendorong mereka jangan sampai terjadi seperti itu. Iya, betul. Ya, mungkin nanti saya Karang Taruna akan memberikan kegiatan parenting orang tua. Iya, betul. Ya kan, misalnya kita sebulan atau 2 bulan sekali parenting orang tua. Kita misalnya pakai aula desa, kita panggil orang yang kompeten, Psikolog juga ya. psikolog. Betul. Jadi psikolog. Karena hari ini orang tua kewalahan untuk mendidik anaknya. Betul. Orang tua tidak punya cara untuk mendidik anaknya. Betul. Ya kan? Jadi jangan sampai salah besar bahwa anak itu rusak gara-gara pergaulan salah. Salah besar. Betul. Itu penelitian menyalahkan itu. Ya, menyalahkan itu. Betul. Tidak ada bahwa lingkungan itu hanya seberapa persen. Betul. Yang menjadi kontribusi terbesar adalah berangkat dari rumah, dari keluarga. Betul. Nah, bagaimana dia mendidik anaknya. Betul. Nah, makanya kita akan siapkan parenting. Bagaimana? Karena hari ini mungkin orang tua agak susah. Caranya bagaimana sih? Treatmentnya bagaimana sih anak-anak sekarang? Kan kayak alpha ya. Sekarang ada Gen Z kan. Nah, sekarang ini Gen alpha nih. Betul. Nah, Gen alpha gitu kan, yang memang kalau memang dikasih tahu dia ada jawaban lain. Nah, di situ orang tua agak betul. bingung. Nah, Betul, gitu. betul. Jadi gini. Jadi saya nanti akan coba membuat program itu terkait parenting orang tua, kita siapkan. Terus di tingkat sekolahnya nanti untuk anak-anak SMA-nya, saya ingin warga Bundar itu minimal tahun ini ya, saya ingin menggulirkan KIP kuliah gratis. Ya, Kuliah gratis. Minimal 1 tahun ini ada 10 orang lah warga Bundar yang memang diikut sertakan untuk dia bisa kuliah gratis. Betul. Sehingga mendorong anak-anak nanti akan anak Bundar itu yang metro wae. Balik ke metro ya. Jadi dia bisa kuliah, dia mundur dulu sebentar, dia kuliah tapi dia untuk lompat. Iya, gitu. Betul. Oke, bagus sekali Kang Iman ya. Ide-idenya itu memang ide-ide yang memang belum ada di periode sebelumnya kan seperti itu. Ya, oke Kang Iman, sekarang mungkin beranjak ke ini nih, kegiatan PHBN sama PHB. Kira-kira rencananya seperti apa nih? Jadi gini, disuburkan kembali. Memang sampai dengan hari ini Desa Bundar itu belum ada kegiatan acara-acara yang memang sedesa Bundar yang luar biasa. Ya, betul. Nah, itu juga jadi PR. Betul. Ada masukan dari rekan-rekan juga gitu. Ini Karang Taruna harus hadir nih, dorong bahwa kegiatan ini Desa Bundar ini belum hari ini tuh belum terlihat nih untuk kegiatan-kegiatan besar. Kalau untuk di kewilayahan udah selesai lah gitu kan. Di tingkat RW-nya, di masing-masingnya udah selesai pasti ada. Betul, tapi untuk di tingkat Desa Bundar itu sampai hari ini belum ada lagi kegiatan yang luar biasa gitu kan. Nah, nanti ketika kita bikin agenda kegiatan tahunan, nanti di tiap bulannya kita ada tema apa nih. Di bulan ini kita akan fokus misalnya nanti tema ini misalnya di bulan, bukan diskusi ya, hari-hari besar, nah, kita akan siapkan betul nanti konsepnya gimana, pendanaannya nanti seperti apa, nanti acaranya mau seperti apa, sehingga kita sudah punya perencanaan. Jangan sampai begini, minggu hari prajaban ya, tapi nggak punya perencanaan apa-apa, nggak punya program apa-apa gitu kan. Padahal sudah jelas bulan Rajab teh iraha, bulan Mulut teh ilaha gitu kan. Nah, itu jadi nanti kita akan buat rencana kerja 1 tahun gitu kan. Nanti
di poin-poin mana yang memang itu bisa masuk. Betul. Sehingga ke depan anak muda itu bukan sebagai undangan datangnya, Betul. tetapi menjadi panitia, Menjadi panitia. penggerak. Ya, bahkan dalam waktu dekat, Betul. kemarin sudah ada diskusi, kita akan ada kuliner malam. Kuliner malam. Nah, kuliner malam nanti akan memanfaatkan kita terminal ya. Ciganea Ya, yang betul. kita kan punya tempat cuma Ya, itu-itunya yang luas yang gitu terbuka kan, ya. yang terbuka Betul, gitu kan. Nanti di situ anak-anak muda itu dia akan menjadi pelaku seni. Betul. Nah, nanti dia akan memfasilitasi, kan di sini banyak sanggar tari, jaipongan, ya kan? Betul. Jadi tong jauh-jauh ke wiskul lah. Ya, Ya kan? wiskul di luar Bunder maksudnya. ya. Nanti ada wiskul Nanti di sini. ada di sini. Ah, betul. Nah, nanti yang jualannya khusus warga Bunder. Betul. Jangan yang lain datang disediain tempatnya sama orang Bunder. Nu jajan orang Bunder. Kan duitnya ke Poka Batur. Nah, keman tuh gitu kan. Anu jajannya lain di orang Bunder, tapi anu jarwalanna kudu orang Bunder. Kan banyak yang jualan orang Bunder. Bisa kan jualan misalnya orang Tegal Nangkelak aya stand dodol, naon gitu kan, dodongka gitu kan. Tong lu jualan dodongkana lain orang dia. Nah, gitu kan. Mungkin duitnya moal murah ke orang Bunder gitu kan. Padahal dodongka sendiri adalah asli khas makanan gitu kan. ciri khas asli gitu. dari sini. Ya, ini kan baru wacana. Betul. Baru wacana tapi kan mudah-mudahan bisa direncanakan. Ya, ini sudah masuk ke agenda dan nanti apa kapannya nanti pasti kita akan keluarkan regulasi itu. Betul. Gitu kan, dan kita coba saja nggak apa-apa. Dulu juga wisata kuliner Deddy Mulyadi, saya tahu betul awal mula dia meluncing itu hanya beberapa stand, ya kan, hanya beberapa stand dan tidak seramai sekarang. Ya kan, tapi sekarang sudah luar biasa. Betul. Mudah-mudahan nanti bahkan kita bisa tutup jalannya itu ke arah sana sampai Ciganea bisa jadi. Nanti kita koordinasi sama Mekar Gali. Mungkin bisa jadi kita gabung sama Mekar Gali itu bisa kuliner sampai Ciganea. Betul. Untuk yang tentunya jadwalnya disamakan ya. Ya, betul. Sekarang seperti halnya sekarang di Mekar Gali itu malam Sabtu kalau nggak salah. Betul, jadi malam Sabtu sepanjang. Ya, itu juga kan sepanjang jalan. Nah, saya pinginnya nanti yang jualan orang Bunder. Di kawasan Bunder ya. Di kawasan Bunder. Ya, gitu. Iman, sepertinya banyak sekali ya agenda-agenda yang sudah memang direncanakan sama Kang Iman ke depan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan sukses Kang Iman. Kang Iman, untuk yang pertama kali mungkin ya pemilihan Karang Taruna tahun ini ya, yang kemarin itu ada salah satu syarat adalah fakta integritas. Betul. Ini sangat luar biasa ya. Betul. Bahwa bagaimana Karang Taruna itu bisa bersinergi dengan pemerintahan desa. Menurut Kang Iman, kira-kira konsep Kang Iman seperti apa sinergitas antara Karang Taruna dengan jadi Desa Bunder? Ini sebetulnya mah kalau orang tahu bahwa Karang Taruna itu memang bagian dari Pemdes, nggak usah ada fakta integritas, otomatis. Betul. Ya kan? Betul. Otomatis. Sebetulnya harusnya sih seperti itu. Seharusnya nggak ada fakta integritas. Karena saya juga berarti kalau ada fakta integritas ada kekhawatiran nantinya. Atau ada juga fakta ya yang sudah terjadi. Ada kekhawatiran mungkin. Betul. Itu makanya panitia memunculkan itu. Betul. Ya kan, ada kekhawatiran. Tapi hemat saya bahwa Karang Taruna itu bagian dari desa. Betul. Ya kan? Kemarin juga sudah ada arahan dari ketua. Ya kan? Dari ketua Karang Taruna Kabupaten bahwa sinergi dengan Pemdes itu wajib. Ya, betul. Jadi salah kalau misalnya Karang Taruna sendiri, desa sendiri, tidak ada. Justru Karang Taruna harus mendorong apa yang menjadi kegiatan pemerintahan desa dan harus hadir di setiap kegiatan pemerintahan. Jadi harus ada di bawah koordinasi dari Pak Kepala Desa. Ya pasti itu. Kang Iman, last but not least ya. Untuk menopang rencana kegiatan Kang Iman tadi, kira-kira sumber dananya dari mana nih Kang Iman? Ini sangat luar biasa anggaran nih. Kan, padahal Karang Taruna itu nggak punya anggaran. Kan gitu. Jadi gini, saya kemarin juga dibahas seperti itu, Kang, punya program seperti ini tanpa ada dorongan dana anggaran kayaknya mustahil. Kata saya tidak ada yang mustahil. Kita perlihatkan dulu saja apa yang kita punya kegiatan. Ketika kita punya kegiatan sosial, orang melihat bahwa kita baik, jangan. Betul. Dana tidak usah dianggarkan, nanti akan datang dengan sendirinya. Saya yakin itu.
Jadi kalau misalnya kita ngawalin dengan baik, niat baik, insya Allah Allah akan. Insya Allah. Saya yakin itu. Nah, Betul. nggak usah, meskipun Karang Taruna nggak punya anggaran, ya kan? Justru kalau ada anggaran khawatir saya. Iya, iya. Justru kalau nggak ada anggaran apa yang mau dituntut gitu kan? Iya, iya, Nah, betul. tapi saya yakin niat baik kita semuanya pasti diridhoi Allah dan Allah pasti kasih jalan. Betul. Baik Kang Iman, kita Hmm. sudah berapa lama Kang Dadang nih? 30 menit lebih, luar Luar biasa ya. biasa. Ini adalah podcast wawancara perdana ya. Perdana ya, Nah, ya, dan alhamdulillah. ya Dengan mudah-mudahan Kang Iman. nanti bisa berkembang Betul Kang Iman. kedepannya Betul, dengan betul, isu-isu yang mungkin isu-isu yang Betul. hangat yang mungkin bisa betul Kang diperbincangkan, Iman, betul. mungkin bisa menghadirkan solusi-solusi yang baik Iya, ya Pak iya. Jejang ya. Betul betul Kang Iman. Siap. Dan Kisade juga Hmm. all out ya untuk mensupport kegiatan ini. Ya. Sayang Kisadenya nggak bisa gabung ini. Ya karena ini disetting hanya untuk berdua. Ya mungkin nanti kan ini awal ya. Nanti ke depan. Mungkin nanti itu bupati yang datang ke sini. Insya Allah. Ini Iya kan? Kisade itu relasinya luar biasa. Iya, bisa jadi. Itu saudara-saudara itu terbang. Ini bisa jadi bupatinya. yang datang Oke. ke sini. Baik Kang Iman. Untuk saat ini terima kasih Kang Iman Siap. atas waktunya dan Siap. pemaparannya. Siap. Mungkin bisa jadi kami adalah salah satu ini yang pertama kali Hmm, mendapatkan penjabaran yang paripurna nih Iya, dari Kang Iman iya, tentang agenda ke depan Iya. seperti itu. siap. Kira-kira bagaimana, ada pesan untuk disampaikan kepada para pemuda di Bunder, Nah. khususnya Kang Iman? Oke, jadi pesannya bahwa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Karang Taruna, dan saya akan angkat tema bahwa pemuda desa Bunder itu harus tangguh dan berdaya saing, ya, dan berdaya saing. Nah, kita dorong untuk itu bahwa budak Bunder teh kudu jagoan dalam arti lain jagoan gelut, ya, jagoan dari segi SDM-nya. Agar apa? Agar dia berdaya saing. Betul. Jangan merasa bahwa orang Bunder orang kudu asup. Ya. Itu metro itu. Jadi harus berdaya saing. Punya daya saing. Berdaya saing dan mungkin ketika dia sudah berdaya saing, dia ada peluang yang lebih bagus, mungkin akan beda lagi dengan ceritanya. sendirinya Dengan kan sendirinya. seperti itu. Pekerjaan justru yang akan mencari dia. Betul. Seperti Saya yakin lah kalau memang ini on the track gitu kan, semua pihak mendukung itu dan Allah ridhoi, Betul, insya Allah. 3 tahun atau 4 tahun mungkin kita akan bisa melihat anak-anak muda Bunder ke depannya seperti apa. Baik, sobat-sobat semuanya, podcast hari ini di Kijang Podcast sudah terlaksana, yaitu dengan Kang Iman Master Fatur Rahman sebagai Ketua Karang Taruna. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan ya bisa kita dukung, bisa kita dorong ya untuk bisa tercapai. Sehingga ke depan apa yang menjadi agenda-agenda Karang Taruna adalah agenda bersama. Bukan agenda pribadi Ketua Karang Taruna. Nah, di sini yang namanya organisasi itu adalah kebersamaan. Seperti biasa, sebelum mengakhiri perbincangan ini, saya sampaikan motonya adalah di tempat ini siapapun bisa berbagi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.